Shalom, apa kabar semuanya? Kak Mika bersyukur banget kita masih dapat bertemu dalam ibadah live streaming. Semuanya pasti sehat, semuanya pasti sukacita karena Kak Mika percaya kita semua dalam kontrol Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadikan hal-hal khawatir, Kak Mika percaya kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti sukacita. Gak kerasa ya, kita sekarang ini sudah di minggu terakhir di akhir bulan Juli ya. Kita udah belajar nih dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan Kak Mika bersyukur kalau adik-adik sekolah minggu GSJ Anugerah tetap antusias mengikuti ibadah, menghafalkan ayat hafalan, mengikuti challenge yang ada. Kak Mika kasih tepuk tangan nih buat mereka semuanya. Yeay. Hari ini kita belajar tentang tokoh seorang Bapak Ayub. Mungkin adik-adik sekolah minggu udah pada tahu ya, Bapak Ayub itu adalah sosok seorang bapak yang bagaimana. Firman Tuhan katakan dari Ayub pasal 1 ayat yang pertama, itu dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur, ya. Terus dia takut akan Tuhan dan dia sangat menjauhi kejahatan. Ya, nggak ada di dunia ini orang yang seperti Ayub. Bayangin ya, Tuhan Yesus sendiri Allah Bapa di surga, dia katakan nggak ada seorang yang setianya, orang yang salehnya itu sama dengan Ayub. Ya, dia sangat diberkati. Ya, dia diberkati, dia punya kekayaan yang melimpah, harta benda, dia punya ternak yang banyak, dia punya 10 anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Dia sangat terkenal di kotanya. Nah, namun apa yang terjadi? Dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan semua yang dia miliki. Tetapi Ayub tidak pernah mengucapkan kata kutuk keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tetap mengucap syukur. Dan dalam kesemuanya itu apa yang dia alami, dia tidak mengucapkan kata yang tidak patut buat Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dia tidak berdosa. Ya, hari ini dari pelajaran Ayub ini Kak Mika sangat-sangat terberkati ya. Apalagi pada akhir cerita dari sosok Bapak Ayub ini, pada akhirnya karena dia tetap setia, karena dia tetap percaya, bahkan saat dia mengalami badai kehidupan yang sungguh berat ya, kita bisa bayangin ya, dia udah kehilangan anaknya, dia kehilangan harta bendanya, istrinya bukan malah kasih support, kasih dukung, nyemangatin dia untuk dia tetap melayani Tuhan, tapi dia katakan bahwa Bapak Ayub itu seperti orang gila. Apakah kamu masih mau bertekun dengan Tuhanmu? Kenapa kamu tidak mau mengutuki Tuhanmu? Seakan-akan istrinya Ayub itu, apa yang terjadi dengan Bapak Ayub itu semua karena Tuhan. Kak Mika mau share sedikit kesaksian yang mungkin juga dari kisah Ayub ini, Kak Mika benar-benar diberkati gitu loh. Kak Mika mungkin bukan nggak ngalamin seperti Ayub yang kehilangan semuanya, tapi Kak Mika juga pernah merasakan sebagai seorang anak yang dulunya mungkin semua apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan, apapun yang kita mau orang tua bisa memberikan dengan baik. Namun satu kali ada kondisi di mana Kak Mika dan keluarga juga harus mengalami bisa dibilang kata-kata yang nggak punya apa-apa, yang dulunya punya sekarang nggak punya, sampai akhirnya Kak Mika harus berpisah dengan keluarga Kak Mika. Kak Mika bersyukur sih, mungkin pada waktu proses itu sedang berjalan, itu rasa sakit hati ada. Mungkin saat proses itu berjalan, amarah itu ada. Mungkin pernah satu kali pun, atau mungkin dulu Kak Mika mungkin merasa, aduh Tuhan, kenapa sih Kak Mika lahir di dunia ini? Aduh, kenapa sih Kak Mika harus di keluarga yang ini? Atau kenapa sih keluargaku, saudaraku gak ada yang mengasihi aku? Mungkin ada beberapa dari kita juga merasa juga seperti Kak Mika. Namun kalau Kak Mika renungkan kembali proses Tuhan itu sampai hari ini, Kak Mika boleh diberkati dari kisah Ayub ini. Bapak Ayub ini, apapun yang dia alami, dia nggak pernah mengutuk Tuhan. Apapun yang dia alami, dia nggak pernah dia menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi. Dia ikuti setiap proses yang ada ya. Dia ikuti prosesnya, dia tetap setia sama Tuhan ya. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan berikan anak-anak kembali, Tuhan lipat gandakan apa yang telah hilang ya. Dari situ Kak Mika boleh benar-benar, aduh Tuhan, ternyata Engkau itu sungguh baik.
nggak dari zamannya Ayub aja, dari zaman sekarang Tuhan itu, mujizat Tuhan itu masih ada gitu. Jadi kalau Kak Mika rasa, kalau hari ini Kak Mika masih bisa berdiri, Kak Mika masih bisa bernafas, Kak Mika masih penuh sukacita. Kalau Kak Mika boleh ingat-ingat masa lalu Kak Mika mungkin penuh dengan air mata, mungkin ada kepahitan dengan keluarga, mungkin Kak Mika kehilangan seluruh kasih sayang yang ada. Tapi sejak Kak Mika kenal Tuhan, Kak Mika boleh sejak Kak Mika kenal Tuhan, sejak Kak Mika benar-benar berserah, Kak Mika percaya Tuhan punya masa depan yang terindah buat Kak Mika. Kita nggak pernah tahu proses Tuhan bagaimana, tapi satu hal Kak Mika percaya, kalau kita berserah, kita percaya Tuhan punya masa depan yang terindah buat kita. Kita cuma minta satu sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan aku, ya. Oh ya, dari semua kisah yang Kak Mika ceritakan, Kak Mika juga ada mau share satu lagu. Lagu ini Kak Mika tulis saat Kak Mika lagi banyak masalah, Kak Mika rasa jauh dari keluarga, Kak Mika mungkin nggak ada orang yang support seperti sekarang ini. Dan satu-satunya yang jadi alasan Kak Mika adalah Kak Mika tetap berdoa, Kak Mika tetap percaya Tuhan punya masa depan, dan yang cukup dan yang mampu memberikan Kak Mika kekuatan itu cuma Tuhan Yesus, ya. Kita mau belajar satu lagu, mungkin bisa memberkati. Masih teringat jelas masa kecilku, jadi dambaan kedua orang tuaku, sampai akhirnya tak ku sadari hidupku berubah. Ku jauh dari kasih sayang mereka. Rencanamu Tuhan yang terbaik untukku, memang proses kehidupan tak seorang pun yang tahu, tapi ku yakin dan percaya di balik semua Kau sediakan masa depanku.
menjadi berkat buat kita. Jadi di lagu ini tuh benar-benar Kak Mika itu benar-benar pasrah sama Tuhan. Masa depan Kak Mika ada dalam tangan Tuhan, dan Kak Mika percaya hanya Tuhan yang mampu memberikan Kak Mika kekuatan. Oh ya, sebagai akhir dari apa yang Kak Mika dapat share, Kak Mika mau kasih ayat hafalan yang buat minggu ini. Ayat hafalannya terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Begini bunyinya: Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, kesimpulan dari ayat hafalan ini adalah jika kita dapat bertahan dalam setiap pencobaan kita, percayalah Tuhan sudah siapkan mahkota kehidupan buat mereka yang mengasihi Dia. Jadi adik-adik tetap semangat untuk terus beribadah, walaupun kondisi kita bagaimanapun, walaupun keadaan kita bagaimanapun, kita harus mengucap syukur. Oh ya, Kak Mika mau ada challenge lagi nih. Kak Mika mau supaya adik-adik tetap antusias, makanya Kak Mika harus sering-sering kasih challenge mungkin ya. Jadi Kak Mika mungkin untuk bulan Juni ini Kak Mika kuisnya Kak Mika ganti dengan adik-adik dapat berbagi, sharing atau cerita pengalaman hidup yang menarik yang dapat kalian bagikan buat teman-teman kita di sekolah minggu. Misal nih, selama bulan Juli ini kira-kira kebaikan Tuhan apa sih yang Kak Mika dapat, yang kalian udah dapat. Seperti tadi Kak Mika udah share kan, dari Ayub ini Kak Mika boleh belajar tentang masa lalu Kak Mika. Bahkan sampai hari ini Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh berkati. Dan Kak Mika percaya bukan Kak Mika aja yang diberkatin, bukan keluarga Kak Mika aja yang diberkati, tapi kita semua udah pasti diberkati Tuhan. Jadi Kak Mika tunggu share videonya tentang kebaikan Tuhan. Itu bisa ke guru-guru masing-masing atau bisa langsung ke grup sekolah minggu. Dan Kak Mika akan memberikan reward buat mereka yang sudah memberikan kesaksian yang dapat memberkati kita semua. Oke, tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.